Shalom Jemaat Alberta, selamat pagi. Ketemu lagi kita di dalam ibadah online, streaming on streaming pada pagi hari ini. Jadi kita mau siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan Dia. Dia Tuhan yang setia, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Kasih setianya tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Mari kita mau naikkan syukur kita mau siapkan hati kita untuk memuji menyembah Dia. Dia Bapa yang baik, yang selalu memperhatikan kita. Dia yang mengasihi kita dan mencintai kita. Kita angkat pujian, Bapakku yang baik, Kau sangat kucintai. Bapakku yang baik, Kau sangat kucintai, lebih dari segalanya di dalam hidup. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat lebih dari segalanya, kasih-Mu bagi Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat kucintai, lebih dari segalanya di dalam hidup. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu berbagi, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berbanding, berharap padamu, Yesus. Benar Bapa, Engkau Bapa yang baik, Engkau yang kami perlu dalam hidup kami Tuhan. Tanpa Engkau dan di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang baik yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih memiliki
Bapa yang baik, Bapa yang setia dalam hidup kami Bapa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu juga semua karena kesetiaan-Mu, karena kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Itu semua karena perlindungan, pemeliharaanmu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan, tak henti-hentinya, tak habis-habisnya kasih setiamu Tuhan. Tak habis-habisnya juga Tuhan, tak putus-putusnya kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memuji, memuliakan Engkau Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan sekali lagi yang Tuhan berikan, untuk kami boleh bersekutu sekalipun dalam online Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau maha hadir, Engkau adil, Engkau siap menjamah dan melawat seluruh umat-Mu. Bahkan mereka yang ada dimanapun mereka berada Tuhan beribadah, kami yakin dan percaya Engkau hadir, Engkau yang memberkati setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan Engkau tidak terbatas oleh gedung atau apapun Tuhan. Oh Bapa, kami bersyukur Tuhan Engkau Allah yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih Yesus, urapi setiap kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau juga memberkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Biar kasih anugerah berkat kemenangan sukacita yang daripada-Mu juga turun atas mereka. Terima kasih Yesus, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Kami serahkan sepenuhnya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, nama Yesus Kristus yang heran dan ajaib. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bersukacita hari ini. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita mau terus memuji Dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Dia yang kekal sampai selama-lamanya.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pujian telah kami naikkan, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Baik kami yang ada di gedung gereja maupun ada di rumah, kami tetap menghormati kehadiran dan lawatan Tuhan pada saat pagi ini, agar ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Hadir, kami mengerti secara persis bahwa Allah juga menerima segala pujian dan persembahan kami kepada Allah. Tuhan Yesus, sekarang kami siap mendengar firman-Mu. Biar kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, dan kami rindu dijamah oleh firman Allah. Urapi hamba-Mu dan jamah setiap hati anak-Mu, siap menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, salam saudara-saudara, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita tetap beribadah menyenangkan hati Tuhan. Kita harus bersikap biasa lebih menghormati Tuhan. Sekalipun tidak dilihat oleh Ibu Gembala, sekalipun tidak dilihat oleh yang lain, tapi mata Tuhan tertuju pada kita. Amin. Baik, pagi ini saya akan menyampaikan dari kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-30, ayatnya 10 dan 11. Mazmur 30 ayat 10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kapungku telah Kau buka, pinggangku Kau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini semua orang itu pada mengeluh, saudara. Dari yang perekonomian atas, apalagi yang kurang beruntung, hidup di bawah, yang di tengah-tengah, tiap harinya berjuang untuk mempertahankan perekonomian. Dari yang kelas atas sampai kelas bawah, hari-hari ini semua meratap. Hari-hari ini semua mengucapkan kata-kata yang seolah-olah hari esok gak ada harapan. Gak mau saya, betul gak sih? Iya kan? Tapi memang harus gitu. Lalu saya bilang, aduh sampai kapan ini terjadi gitu. Lalu kemarin kita ada pemakaman jemaat itu yang datang cuma beberapa, saudara. Semua hidup dalam ketakutan. Tapi sakitnya itu sakit apa kok mati? Sakit tua. Sakit tua, bukan sakit. Sekarang sakit sedikit aja langsung dibilang kan, sesak nafas, waduh, corona, begitu. Jadi kalau orang sudah divonis kayak begitu, rasanya udah cepet. Cepet kemana? Ke liang lahat. Betul gak sih? Karena pikirannya begitu. Corona, mati. Corona. Lalu yang sembuh juga udah banyak. Jangan yang dipikir yang sakit dulu. Ya kan? Akhirnya apa? Hidup dalam ketakutan. Ada ibu-ibu saya katakan, kalau pulang dari keluar aja, saudara, masuk di garasi, mobilnya disemprot dulu, mobilnya dicuci semua sampai ban-ban bawah loh. Padahal ibu-ibu dia nggak mau langsung ke rumah dulu, naik ke atas dulu, ke atas ke kamar mandi yang dulu tidak pernah dipakai. Sebelum pergi kan udah disiapin semua, dia ke sana. Jadi pulang baru turun di rumahnya, udah begitu langsung dia, waduh, pakai begini, keluar itu sampai kayak begitunya paranoid. Saya bilang, saya kok biasa-biasa aja ya. Ke pasar ya ke pasar, kan ke pasar sekarang ada aturannya, betul? Mau masuk udah ditembak dulu, ya kan? Pasar sekarang internasional banget. Aduh, mana tahan gitu kan. Tetapi di samping itu, hari-hari ini angka kelahiran juga naik. Kelahiran cepat naiknya luar biasa di Indonesia. Jadi kalau kita melihat hal-hal semacam itu, sadar atau tidak, semua orang kok kita ngalamin hari-hari ini, betul nggak sih? Seperti penulis Mazmur, tetapi tetap relevan sampai hari ini kan? Kenapa? Karena keadaan zaman, betul? Keadaan memang nggak berubah-berubah. Nah, yang jadi masalahnya sekarang bukan masalah yang kita yang memang terjadi, tetapi yang kita pikirkan adalah bagaimana cara menghadapinya tuh. Sampai
detik ini, bahkan sampai hari esok. Betul? Itu yang kita pikirkan. Jangan mikirin penyakitnya. Bangun tidur udah mikirin corona. Mati itu di tangan Tuhan. Tetapi bagaimana cara kita menghadapi, itu yang penting. Ya, dan hari-hari ini perlu, saudara. Makanya pemazmur mengatakan apa? Ayat yang ke-12, ratapanku telah diubah menjadi apa? Tari-tarian. Ini yang penting. Kok bisa sampai begitu? Cara menghadapi masalah itu ada dua. Saya sampaikan dua aja. Ya, dua. Yang pertama, saudara-saudara, kalau hidup dihadapkan masalah, orang itu ada orang yang namanya orang bodoh hari-hari ini. Orang bodoh. Nah, saya harapkan kita bukan ngambil sikap orang bodoh. Hadapi masalah hari-hari ini, jangan bersikap bodoh. Ya, orang bodoh menghadapi masalah hari-hari ini selalu menyalahkan orang lain. Lihat sekarang, ya kan? Semua kena, seluruh dunia kena. Siapa yang mau disalahkan? Bulan yang lalu saya pergi ke Cirebon, saudara. Saya bawa anak, mantu, cucu. Karena cucu saya bilang gini, aduh, anak kecil bisa ngomong, opa, boring, opa, boring. I miss my friend. Opa, boring. Terus saya bilang sama papanya, cari itu apa? Cari tempat di mana yang nggak zona merah, zona kuning, zona hitam kayak aku bilang. Ayo kita pergi ke Jawa gitu, Jawa. Nggak tahunya di Semarang zona juga kan? Waduh serem. Terus ya, cucu saya bilang ini, aduh. Boring, anak kecil kok boring, tiap hari boring. Habis opera, everyday holiday, long weekend, katanya begitu. Dia nggak ngeh orang anak kecil ya. Jadi ngertinya itu kok tiap hari di rumah, terus sekolah bukan. Pertama kali dia suka HP, dikasih HP papanya. Nah, hari kedua dia bilang, aduh HP. Aduh, katanya begitu kan. Jadi mulai kecil, dikasih pet, udah pet saya di bawah, petnya bapaknya di bawah, petnya malah diisi, di-download game semua, saudara. Jadi, aduh, ini kok bisa banyak mainan sih pet saya. Aku bilang, kamu yang maaf, aku bilang, iyo. Udah, saya akhirnya dikasih laptop. Jadi kalau pagi-pagi sekarang dia ngadepin laptop. Satu hari mamanya kan juga ngelesin. Jadi pakai laptop kan, jadi papanya datang ke rumah. Laptop opa di mana katanya? Kenapa? Mak nggak mau pakai laptop saya, kalau nggak pakai laptopnya mamanya, pakai laptopnya papanya, opanya katanya. Jadi mamanya nggak mau dia pakai papanya kalau nggak pakai saya. Nah jadi rebutan kan, laptop saya di bawah sana. Toh nanti saya ada online loh. Aku bilang ada meeting online. Aku bilang pas ada yang meeting online hari Senin. Waduh gimana ini? Akhirnya saya ngalah sama cucu. Opa itu ngalah sama cucu. Saya online pakai HP gini. Kan dia punya itu yang ada kamera itu, sok pembesar itu kan. Saya bilang ya udahlah opa pakai ini. Akhirnya pakai begitu. Di mata juga sakit sudah makin lama lihat kecil begitu ya. Terus saya bilang gini, aduh gimana ya? Akhirnya ke Cirebon. Berangkat ke Cirebon. Di Cirebon cucu saya senangnya luar biasa. Waduh, ayo pulang, udah 2 hari pulang. Hampir ke Pati, ya kan mau nengokin kakak saya. Udah lama saya nggak pulang kampung, berapa tahun saudara. Mau pulang kampung dalam keadaan semacam ini. Kakak saya bilang ini jangan pulang, jangan pulang kampung. Nanti kalau kamu sampai di kampung didatangi RT RW. Kalau sudah didatangi RT RW, satu, kamu disuruh pulang atau kamu nggak boleh pulang. Nah kalau disuruh pulang, yes oke, ya nggak? Masuklah nanti dites ya kan? Saya cuma ingat, waduh kalau sampai saya dikarantina di Wisma Atlet gimana? Satu keluarga loh saudara. Ya kan? Singkat ceritanya, udah di Cirebon akhirnya balik. Nggak jadi ke Pati, gitu kan? Saya bilang gini, Tuhan,
suasana dalam kayak begini. Jangan seperti anak kecil yang masih bodoh. Anak kecil yang masih bodoh itu menyalahkan keadaan. Betul nggak sih? Ini disalahin, begono disalahin. Akhirnya orang-orang mempunyai pikiran yang sempit kalau nyalahin orang lain. Hanya berpandang pada dirinya sendiri, mengasihani diri. Ayo, siapa yang salah? Saya selalu bilang pada jemaat saya, kalau sampai you kena, ya, tapi yang salah dirimu sendiri. Dalam keadaan semacam ini jangan bodoh, ikuti aturan yang ada. Betul nggak? Suruh pakai masker aja sok-sokan, kadang-kadang nggak mau. Ya kan? Hari ini tempat saya kebakar dokter. Karena di Kapuk kan, puji Tuhan lah zona hijau. Kayak di sini. Di sini ini zona mengerikan. Zona-zonaan ya. Singkat ceritanya di Kapuk zona hijau. Kemarin di pemakaman. Om, apa nggak salah aturan? Katanya begitu. Kenapa? Anak muda malah boleh ke gereja. Kok orang tua nggak boleh? Seharusnya yang tua, Om, yang dekat sama Tuhan. Karena udah deket, katanya begitu. Maksudnya apa, Cim? Aku bilang, kalau yang muda, Om, masa kesempatannya masih lama. Kalau gini, sebentar lagi, Om. Katanya, oh, maksudnya begitu. Jadi yang tua-tua yang seharusnya diizinkan dekat sama Tuhan, memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kok malah yang muda-muda, yang sudah gak ada harga, ya kan? Aduh, orang tua gak enak banget ya, Om, jadi orang tua begitu sudah. Nyalain lagi, udah nyalain keadaan, ya kan? Nyalain lagi ini. Pemerintah salah, katanya begitu sudah. Salahnya di mana? Harusnya yang sudah dekat panggilan Tuhan. Saya bilang gini, Cim, pakai Zoom. Kan tempat saya langsung di relay pakai Zoom. Pakai Zoom mana apa sih Om Zoom? Baktian suruh liatin HP. Nanti kalau saya dilihat si Om dari sono nggak berdiri, Om yang teriak-teriak. Tuh, ada yang nggak berdiri. Ayo berdiri. Ya mau berdiri. Ada ibu-ibu, mungkin karena di rumah ya. Jadi ibadah pakai daster. Saya kan kalau datang terus buka laptop, itu kan bisa kelihatan semua kalau di laptop, iya kan? Kalau pakai HP kan 4 gitu kan, pakai pad juga 4 jadi buka laptop. Terus saya bilang gini, iya ayo kan. Aduh kemarin saya pakai daster disemprot sama si Om langsung. Ngadep Tuhan kok pakai daster, lupa Om. Namanya juga orang tua, makanya izinkan ke gereja. Hari ini demo jim-jim tempat saya. Hari ini ada 10 jim-jim yang mau datang. Ditolak, bodoh amat, pokoknya saya mau ke gereja. Terus saya bilang tadi sama Tio kan, hari ini dia BL jadi nggak bisa ikut kok. Nanti kalau terjadi benar-benar ada demo jim-jim, kasih sebelah sini ya kok, deket tangga itu kok. Terus ke sini, atur sebelah sini. Terus yang sebelah sini yang 50-an. Jadi kalau minggu itu kan yang tua cuma saya, saudara. Ya, yang cek itu cuma pendetanya doang. Nah, di keadaan kayak semacam ini, hampir semua orang itu menyalahkan. Siapa yang salahkan? Saya selalu bilang yang salah diri kita sendiri. Kenapa diatur nggak mau? Benar, di kompleks saya itu kadang-kadang ada orang yang sok naik mobil, tapi pakai ini nggak mau. Saya bilang loh, yang ditutup itu hidungnya, bukan ditutup kepalanya. Ya kan, itu yang mati kutubnya itu kalau yang ditutup. Yang mati kutubnya. Ini yang ditutup hidungnya, karena penularan itu masuk di hidung dan mulut. Jangan nyalain siapa-siapa hari ini. Ya kan, yang salah pemerintah. Loh, pemerintah kok salah? Nggak ada yang salah. Itu baik. Yang biasanya nggak pernah naik sepeda, hari-hari ini pada naik sepeda. Betul nggak? Sampai sepeda habis di pasaran. Yang dulunya harga 400 hari ini 900 sampai 1 jutaan. Saya kemarin juga goes loh tiap sore. Tadi saya bilang sama Bu Rita, goes saya, tapi keliling komplek. Satu keluarga, anak, mantu, cucu, begitu melihat sepeda, bagus saudara memang. Diangkat dia kuat. Terusan remnya depan belakang itu udah bagus gitu. Terus peleknya racing. Saya tunjukin kan,
bukan yang begitu. Saya tahu itu mahal. Saya bilang, "Mak, this good, Mak." Colornya good, aku bilang. Dia nolak. "Oh, no. I want this, Opa. Saya mau yang ini, Opa." Katanya dalam hati, aduh, kenapa itu? Saya bilang sama papanya, "Tuh, anakmu aja seleranya opanya." Aku bilang, yang tinggi-tinggi dikasih yang jelek, nggak mau. Padahal warnanya bagus, saudara. Tapi dia bilang, no. Dia angkat bisa kuat, saudara. Anak kecil, anak SD kelas 2, ngangkat sepeda bisa kuat. Dalam hati, kuat lu ngangkat, harganya nggak kuat. Betul nggak? Benar, saudara. Harganya itu hampir 5 juta. Sepeda segini. Saya bilang, "Oh, gimana tuh kok? Mau pulang sih, Mak." Lah, pokoknya begitu. Dedeknya I want to. Katanya begitu. Iya. Dua-duanya begitu. Tuhan, tolong. Aku bilang, ya, udah pendeta hari-hari ini ingat. Jadi pria panggilannya sudah mulai seret. Iya kan? Sampai hari-hari ini juga ada pendeta nyalain keadaan loh, saudara. Singkat ceritanya, ya mau nggak mau ya dibelilah. Udahlah, gesek lah. Akhirnya papanya gesek, udah gesek, jangan ngomong-ngomong. Alah, nggak ngomong-ngomong, nanti opa di mimbar juga bersaksi katanya gitu. Akhirnya karena keadaan ini semacam ini, dan saya kesini tadi terhambat. Begitu turun tol, udah untuk orang sepeda. Mobil malah dijadiin sempit. Jadi tak bilang, ibu pendeta muda bilang, "Om, itu opa bakalan tol juga masuk sepeda, mati semua kalau tol masuk sepeda." Ya kan? Kalau tol masuk sepeda, orang naik mobil kan, itu namanya tol kan bebas hambatan. Disenggol, tinggal pergi, masalah siapa? Nanti nyalain sana tuh. Satu hal, saudara, hari-hari ini jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan siapa-siapa. Betul? Itu orang bodoh hanya lain orang lain, keturunan dari Adam dan Hawa. Biasa hidup di dunia aman, Adam dan Hawa, semua fasilitas, dan dihadapkan satu bencana bahwa saat dia jatuh dalam dosa, dia sadar dan matanya tercelik. Akhirnya dia saling menyalahkan. Betul? Habis, you yang ngasih wanita itu sih, makanya dia yang nyuruh aku loh. Yang wanita bilang habis, si ular sih, akhirnya nggak kelar-kelar kan? Oleh karena itu, dalam ini, ayo jangan bersikap menjadi orang bodoh dan masa bodoh, tetapi justru dalam keadaan semacam ini kita cerdik seperti ular, tapi kita tulus seperti merpati di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Amin. Sehingga kita nggak usah salah-salahan. Ya, nggak usah salah-salah. Karena kalau kita menyalahkan siapapun juga, semua salah. Harusnya kita mengikuti aturan yang ada. Dan saat kita mengikuti aturan yang ada, pasti diri kita Daud sadar akan hal itu. Akhirnya dia lari kepada Tuhan. Dan dia tahu, sadar secara persis, pertolongannya hanya datang dari Tuhan. Kalau orang bodoh selalu mengandalkan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Saya bilang ini, siapa yang mau ngandelin kekuatan dan kemampuannya sendiri dipermalukan sama Tuhan. Yang mengandalkan kekuatan dan kemampuannya sendiri hari-hari ini akhirnya ketemu dengan komunitas, betul? Nah, kalau sudah ketemu komunitas, memberontak. Orang bodoh itu isinya ngotot. Kalau katanya perpuluhan yang masuk, bayar tempat ibadah, emangnya nggak dibayar? Dasar siapa? Kalau gaya-gayanan nyewa di tempat yang high class ya, bayarnya tinggi, betul nggak? Makanya berbahagialah kalau bertang walaupun kecil, betul nggak? Nggak pusing ibarat makan tiap hari. Ya kan rasa ayam. Ya kalau makan tempe dibayangin ayam, kan gitu. Makanya saya bilang ini puji Tuhan lah.
Saya di tempat saya walaupun sederhana, tapi milik sendiri. Daripada, papanya buku begini. Lalu pertama kali 70-30. Yang khotbah 70, salesnya 30. Bagi hasil kan? Makin pinter, makin banyak. Yang retak sama lo, yang pendetanya. Nggak mau kalau cuma 30. Kalau mau banyak job, paruh-paruh. 50-50. Kan saya yang cari. Yang goblok lagi. Pendetanya mau. Itu tolong. Nanti kalau di mimbar digampar sama Tuhan, mau khotbah. Saya bilang, aduh. Saya ledek-ledekan sama Tio kan, sama nanya, Koko mau nggak jadi salesnya Opa? Dia langsung bilang, nanti Opa di mimbar digampar sama Tuhan, mau begini terus loh. Jadi kayak istrinya, jadi tiang garam loh Pak gitu. Nah, ini ada. Itu bukan orang berserah, orang bukan berpasrah, tapi orang berserah. Orang yang berserah di dalam keadaan semacam ini, yang biasa mendapatkan keuntungan besar dan hari-hari ini, mau tidak mau, misalnya di PHK. Kalau kita berserah sama Tuhan, Tuhan bisa memunculkan hikmat kok. Banting setir. Belajar dari papanya Mr. Felix. Saya kenal papanya ini, saudara. Tahun 98 atau berapa itu kan kolek banget. Ini masih dicorin sama operatornya kan. Kalau di sana kan udah kayak di sini sekarang ini, bayar langsung, self-service sendiri kan. Nah di sana langsung bayar. Dia kalau uang pas, Pak Yongki seneng. Tapi kalau ngembaliin, lalu ya disisipin sama kacang atom, bawa satu sambal dibawain mamanya, sambal sasetan gitu. Pulang, kok nasinya masih? Makan gak enak begini sih katanya. Kan biasa makan enak, mamanya bisa masak begini. Akhirnya udah waktunya saya pulang. Pulang dia bilang gini, aku itu pulang katanya. Ya, tiketnya kan belum diurus Pak. Diurus dulu tiketnya, nanti bisa dapat gini. Pokoknya saya pulang. Akhirnya ikut pulang sudah. Kalau nanti gini, Pak, spekulasi loh ya, aku bilang gitu. Tiketnya Bapak belum dicatat lagi. Sekarang harus booking dulu. Tiketnya kan beli PP kan, selama berapa bulan gitu. Cuma kan harus mesti booking tempat dulu. Dia bilang, tidur di bandara nggak apa-apa. Pokoknya saya akan ngotot pulang katanya. Akhirnya pulang, saudara. Sampai di sini dia tetap doa, terus kita sharing sama-sama. Akhirnya mamanya bilang, kita coba-coba yuk catering. Masakannya mamanya itu enak dan bisa. Akhirnya dari door to door, catering kecil-kecilan, saudara. Dan satu hari dipercaya salah satu hotel berbintang, satu hari dipercaya dengan dari kantor. Akhirnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Bener loh, sampai bisa pindah di Menteng loh. Begitu saya main di sana, ada beberapa orang yang masak begitu. Saya bilang gini sama Pak Dodi, Pak, kenapa jauh-jauh? Kenapa nggak dari kemarin begini-begini? Namanya juga kita cari hidup. Baru sampai pulang dikasih hikmat sama Tuhan untuk membuka. Dan puji Tuhan, itu menjadi sumber berkat, saudara. Dan dia, waduh, orangnya yang kalau kerja itu nggak ngerti apa ya. Dari pagi sampai malam tuh orang kok kayak begitu Pak, bukan kuda Pak, aku bilang. Kalau sudah ngantuk semua. Ya ada kelemahan, tiap orang mesti ada kelemahan, ya enggak? Tetapi Tuhan memunculkan hikmat di tengah kesulitan saat kita berserah sama Tuhan. Karena Tuhan selalu bilang kan, pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Allah itu setia. Pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan jalan keluar kepadamu. Jadi dalam keadaan semacam ini jangan nyalain siapa-siapa, jangan jadi orang bodoh, tapi orang yang berserah
kepada Tuhan. Termasuk anak saya, saudara. Hari-hari ini orang jual parfum alami ngak, karena dia datangnya dari luar kan. Terus harganya tinggi. Saya bilang, oh parfum itu orang nggak ada yang mau, udah titik. Ganti, kenapa? Ganti. Biasanya terakhir kirim ke Surabaya, saudara. Surabaya itu sekian puluh gitu. Udah, singkat cerita, ayo ganti. Satu hari, saudara, saya iseng gini-gini, tuh, ayo kerjain. Puji Tuhan, sekarang mulai berkembang. Dan di tengah-tengah semacam itu, saya bilang, benar kan? Opa bilang, dengan ini kamu bisa kan? Iya, Opa. Akhirnya dia sekarang dapat jalan, jangan sini. Dia bilang gini, enak ya Opa ya, kerjanya nggak terlalu berat, nggak mikir terlalu berat. Untungnya yang berat-berat. Jadi begitu saja. Dia bilang, satu hal, di tengah paceklik, kita jangan hanya mendelik. Di tengah paceklik, kita teriak pandang ke atas. Dan Allah memberikan hikmat, marifat yang ada. Dan selama ada di dalam Alkitab, bapak-bapak orang beriman tidak putus asa, tidak gentar menghadapi tantangan yang ada. Dan akhirnya setiap kesulitan diubah oleh Tuhan menjadi satu tari-tarian saat kita berserah kepada Tuhan. Amin. Hari ini siapa yang mau kita salahkan? Kalau usahamu mulai berkurang, tetap bersyukur karena masih ada usaha. Betul? Orang kerja sekarang gajinya dipotong. Ada yang dipotong 40. Datang nangis-nangis, bawa perpuluhan sambil nangis. Oh mohon maaf, oh maaf Om, saya cuma bisa persepuluhan ini. Masukin aja, saya nggak ngerti jumlahnya. Masukin. Begitu dimasukin, oh, tolong doain. Kenapa? Gaji saya dipotong 49%. Saya bilang bersyukur masih punya gaji. Betul? Bersyukur. Ada yang ibu-ibu punya warung. Om, omsetnya kurang. Kebaktiannya dikapok. Kenapa? Ya oh, orang makan pun kurang sekarang, pada ngirit semua. Ya puji Tuhan, masih ada yang beli? Masih lah. Oh, tapi masih tinggal 75%. Lo 75%. Ya puji Tuhan, betul nggak? Dalam hati, oh pendeta aja ya kurang kok. Tiap hari dari kadang saya itu biasanya dari Selasa sampai Minggu itu ada. Sekarang di rumah. Ayo, saya bilang gini, puji Tuhan. Iya dong. Untungnya itu, makanya saya beruntung banget jadi orang. Selalu beruntung. Nggak punya keluarga. Kalau aku punya anak istri mungkin stres juga Tuhan. Ya kan? Kalau sekarang saya beli beras 5 kilo aja bisa sebulan. Ibarat kata gitu kan. Ya kan? Bersyukur. Makanya hari-hari ini orang yang bisa berserah sama Tuhan, itulah yang diubah penderitaan jadi satu tari-tarian. Dan akan tiba masanya, karena cerah matahari sudah mulai terbit, vaksin sudah ketemu. Dan kemarin salah satu menteri ngomong, sekarang yang disuntikkan umur 60 ke atas dulu. Jadi yang manula-manula dulu, yang muda-muda katanya masih panjang. Ya kan, manula. Nah, jadi saya dapat prioritas sudah akan dapat suntikan gitu ya. Tapi saya bilang gini, saya nggak disuntik tetap sehat karena disuntik oleh darah Yesus setiap hari. Amin. Temanku diubah jadi tarian. Mengapa? Karena Tuhan memegang kita dengan tangannya yang penuh kemenangan. Amin. Kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Habis khotbah saya mau berdiri karena saya bukan panggilan gereja saya sendiri. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih berkati firman-Mu yang telah hamba sampaikan. Biar firman-Mu jadi berkat dan firman-Mu menguatkan saudara-saudara kami. Hari-hari ini Tuhan, kami tidak menyalahkan siapa-siapa. Jangan sampai kami menjadi orang bodoh karena terbiasa hidup di dalam zona aman. Tetapi justru hari-hari ini kami tidak mau jadi orang bodoh, orang yang berserah kepada Tuhan. Akan dimunculkan hikmat marifat yang datang daripada-Mu untuk kami tetap bisa berkarya, tetap mengisi kehidupan dengan perkara-perkara yang bisa untuk mempertahankan
sarana kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa memelihara, karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau yang menuntun kami membara rumput yang hijau dan air yang tenang. Biar jiwa kami terus disegarkan oleh Tuhan setiap harinya, sehingga dengan demikian menghadapi hari-hari ini kami tetap berpandang bahwa Tuhan adalah Allah kami yang dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Terima kasih Bapak, berkati Ibu Gembala, berkati rekan-rekan hamba Tuhan Alberta, tetap berpandang kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kami. Berikan kesehatan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga Ibu Gembala boleh melayani Tuhan semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang mendengar firman pagi hari ini, ratapan akan dirubah menjadi tarian saat kami berserah kepada Tuhan. Dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang diberkati mengenangkan. Amin. Saya serahkan kembali. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya yakin dan percaya kita diberkati oleh kebenaran firman. Biar kita tidak menjadi orang bodoh, tapi orang yang bijak dalam segala hal. Kami atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Anton. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita akan angkat pujian, dimuliakan, ditinggikan. Tuhan kami, kembali kami datang ke hadapan-Mu Bapa.
Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu, bahkan juga untuk suara-Mu Tuhan lewat hamba-Mu yang diperdengarkan lewat hamba-Mu Bapak Anton Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau yang senantiasa beserta dengan kami. Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan firman yang telah ditaburkan pada pagi hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami, menyadarkan kami untuk kami menjadi orang-orang yang bijak Tuhan, bukan orang yang bodoh ataupun masa bodoh, tapi kami mau menjadi orang-orang yang bijak Tuhan dalam mengambil keputusan, dalam menghadapi masalah, dalam hal apapun Tuhan. Kami juga mau menjadi orang yang berserah Tuhan, karena kami tahu Tuhan pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Orang yang senantiasa bersandar berharap hanya kepadamu Tuhan, karena kami tahu Tuhan di dalam pengharapan kepadamu Tuhan kami tidak akan dikecewakan dan kami tidak akan dipermalukan. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau yang akan mengubah ratapan kami menjadi sukacita yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, kalau selama ini Tuhan, saat ini juga Tuhan, kami boleh mengalami masa pandemi ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami tidak sendiri, karena Engkau yang senantiasa beserta dengan kami. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang menopang kami di saat kami jatuh, Engkau yang mengangkat kami. Kami yang lemah Tuhan, kuatkan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kekuatan yang daripadamu. Terima kasih Yesus, memberkati Pak Anton Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Nya. Tuhan tolong perjalanannya Tuhan tiba di tempat tujuan dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Kau berkati juga Tuhan untuk sidang jemaat yang dilayaninya Bapa. Tuhan berkati Tuhan, Kau cukupkan segala kebutuhan keperluannya. Berkati untuk keluarganya, kami serahkan dan kasih pimpinan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami berdoa juga untuk Ibu Gembala Tuhan yang senantiasa setia Tuhan mengayomi kami. Bapa Tuhan terus berikan kekuatan kesehatan yang daripadamu Bapa. Penghiburan sukacita senantiasa ada tinggal dalam kehidupan Ibu Gembala. Kami berdoa juga untuk keluarga besarnya. Biar Tuhan jaga, pelihara, lindungi Tuhan. Biar lewat keluarga ini juga banyak keluarga-keluarga yang lainnya diberkati. Terima kasih juga Tuhan untuk jemaat Alberta Bapa, dimanapun mereka berada, biar kasih anugerah berkat-Mu curah atas mereka. Kami tahu mereka adalah umat-Mu, kepunyaan-Mu, biji mata-Mu Tuhan. Engkau yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan mereka Bapa. Apapun keberadaan mereka, kalau saat ini ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang mengalami masalah Tuhan berikan jalan keluar, yang terikat dilepaskan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan Engkau Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih juga untuk kesempatan yang boleh ada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh sekutu dengan Engkau Bapa. Biarlah Tuhan umat-Mu, bahkan siapapun Tuhan yang ikut dalam ambil bagian di dalam pelayanan ini Tuhan, bahkan di dalam ibadah online ini, kami yakin dan percaya Tuhan, kami tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan yang memberkatinya baik di bumi maupun di surga. Terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan berkati Tuhan, dengan berikan roh yang takut akan Tuhan. Para Menteri, MPR, DPR, TNI, Polri, semua yang ada di dalam pemerintahan ini Tuhan, bahkan aparat negara Tuhan berkati Tuhan, berikan roh yang takut akan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia, kami yakin dan percaya ada maksud dan rencana-Mu yang indah. Biarlah Tuhan kami boleh tetap tegar, kami boleh tetap kuat di dalam Engkau Bapa, berharap bersandar hanya kepadamu Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk vaksin yang telah ditemukan Bapa. Biar Tuhan juga berkati Tuhan, Kau tolong kepada orang-orang yang bertanggung jawab untuk berkati mereka Tuhan, untuk mereka juga dapat melakukannya dengan sebaiknya, dengan tanggung jawab yang daripadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Untuk juga para dokter, perawat, suster, bruder, dan mereka yang ambil bagian dalam pelayanan di rumah sakit Tuhan, para relawan Tuhan juga berkati Bapak. Kami serahkan mereka dan kasih pimpinan Tuhan. Terus berikan kekuatan, kesehatan, bahkan semangat yang daripadamu Tuhan. Kau berkati juga untuk keluarga mereka Bapak, untuk tebus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapak, kami yakin dan percaya apapun yang mereka lakukan, jerih lelah mereka tidak sia-sia. Tuhan yang akan membayarnya, Tuhan yang memberkatinya dengan upah dari surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini
Untuk mereka yang keluarga yang ditinggalkan, yang meninggal, Tuhan Kau berkati, berikan kekuatan, berikan penghiburan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ya Tuhan Yesus, Tuhan tambahkan mereka yang sembuh dalam nama Yesus, melebihi mereka yang sakit. Bahkan karena Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kalau kami akan sebentar akan masih melakukan aktivitas kami, Tuhan pimpin perjalanan kami pergi pulang dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Bahkan juga kami juga berdoa untuk keluarga kami, biarlah Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, amin.